Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tenjohan. Pada malam ini kebetulan saya sedang menunggu pujian hati saya sedang dipijat. Jadi sekalian saya menunggu, saya akan menyampaikan sebuah renungan untuk kita semua. Renungan pada hari ini tanggal 5 November 2020. Renungan yang akan saya bagikan terambil dari kitab Yehezkiel pasal 14 ayat 1 sampai dengan 8 yang berbunyi di bawah judul perikop hukuman terhadap penyembah berhala-berhala. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhalanya dalam hatinya dan menempatkannya di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkannya di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku, baginya aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu, dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya di tengah-tengah umatku, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk renungan kita pada hari ini tanggal 5 November 2020 yang terambil dari kitab Yehezkiel pasal 14 ayat 1 sampai dengan 8. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya pergi untuk mengabarkan Injil pertama kalinya
Saya prihatin melihat maraknya materialisme di masyarakat saya. Sebelumnya tak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa saya pun bisa menjadi orang yang materialistis. Lagi pula, bukankah sewaktu saya pergi untuk mengabarkan Injil, saya pergi hampir tanpa membawa apa-apa? Bukankah saya harus tinggal di rumah yang biasa-biasa, sederhana, dengan perabot yang usang? Saya pikir materialisme tidak bisa menyentuh saya. Namun perasaan tidak puas perlahan-lahan mulai berakar di dalam hati saya. Tak lama kemudian saya mulai memimpikan benda-benda bagus, dan diam-diam saya merasa kesal karena tidak dapat memiliki benda-benda tersebut. Suatu hari Roh Tuhan membuka mata saya terhadap suatu pemahaman yang menyentak. Materialisme tidak harus memiliki harta benda, tetapi dapat berupa keinginan untuk memilikinya. Saya terpaku karena merasa bersalah telah bersikap materialisme. Tuhan telah menunjukkan bahwa ketidakpuasan saya telah menjadi berhala dalam hati saya. Dan hari ini saya menyesali dosa yang tidak kentara ini, dan saat ini juga Tuhan kembali menguasai hati saya sebagai singgasananya yang sah. Sudah tentu saya merasakan kepuasan yang mendalam, bukan karena harta benda, melainkan karena Dia yang memberikan kehidupan bagi saya. Di zaman Yehezkiel, Nabi Yehezkiel, Tuhan pun menunjukkan penyembah berhala di hati umatnya. Dan sekarang Dia rindu melihat kita membersihkan hati kita dari segala yang rusak. Rusak dari segala ketidakpuasan kita. Berhala adalah segala sesuatu yang merampas singgasana Allah yang sah. Itulah kesimpulannya. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita mengikuti keinginan hati kita, kemauan-kemauan, maka kita akan memberhalakan semua keinginan kita. Tapi saat ini, melalui renungan ini, sungguh Tuhan memperingatkan kita untuk kita kembali kepada Dia.
Karena pada akhirnya semua yang kita raih di dunia ini, semua yang kita dapatkan, semuanya adalah fana. Saat kita kembali kepadanya, kita hanya membawa iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.